Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita belajar lagi ya. Ini adalah video terakhir di bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang kunci determinasi. Masih bersama Ibu, Nurti Istilah Ratnasari. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan nyalakan juga loncengnya. Oke, kita tahu dulu apa itu kunci determinasi. Kunci determinasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menentukan kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan lain-lain. Kunci determinasi ini saling berkaitan dengan kunci dikotom. Sebelum melangkah ke kunci ini, terlebih dahulu harus mengidentifikasinya dengan menggunakan kunci dikotom. Nah, kunci dikotom ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan pada golongannya. Kunci dikotom ini biasa disebut dengan kunci identifikasi makhluk hidup. Misalnya dari bentuk tumbuhnya secara morfologi, dari kelompok mana makhluk hidup itu, dan identifikasi lainnya. Jadi, sebelum kita masuk ke kunci determinasi, kita harus membuat dulu kunci dikotominya. Caranya seperti apa? Kita lihat yuk. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kunci determinasi dari kunci dikotomi. Ya, karena prosesnya ada yang terpenting, jadi sekarang kita akan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarmu yang bukan makhluk hidup. Semoga kamu mengerti ya prosesnya seperti apa. Oke, sekarang kita gunakan benda-benda di sekitarmu. Cari kira-kira apa benda-benda yang di sekitarmu. Ibu coba rangkum ya, kira-kira ada 8 benda ini. Pulpen, pensil, meja, buku, penghapus, kursi, HP, dan laptop. Nah, setelah kita menemukan benda-benda ini, kita akan membuat 2 kategori yang berlawanan atau yang berbeda. Misalkan, kita lihat di sini, oh ada alat elektronik, maka kita buat alat elektronik. Kategori yang pertama. Nah, lawan dari alat elektronik pasti adalah bukan alat elektronik. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kan di sini ada HP dan laptop sebagai alat elektronik. Kita lihat apa sih yang dapat membedakan antara HP dan laptop. Misalnya dari ukuran ya. Kalau misalnya HP itu kan ukurannya kecil, otomatis laptop kita anggap ukurannya besar. Nah, berhubung alat elektronik cuma 2, kita beralih ke kategori bukan alat elektronik. Kita lihat, misalkan kita cari ciri-cirinya yaitu untuk menulis. Nah, jelas ya, ada pulpen dan pensil kan di sini. Berarti untuk lawannya adalah bukan untuk menulis. Gitu. Untuk menulis kita lihat masih ada 2 benda ya, pulpen dan pensil. Berarti ada lagi ciri yang membedakan, yaitu mudah dihapus dan tidak mudah dihapus. Jelas ya, kalau yang mudah dihapus yang mana, tidak mudah dihapus yang mana. Karena masih ada 4 benda lagi, kita masuk kategori yang selanjutnya itu adalah yang bukan untuk menulis. Kita lihat, misalnya ada yang untuk menghapus. Nah, untuk menghapus jelas ya apa? Menghapus pasti. Lawannya berarti bukan untuk menghapus. Masih ada 3 benda lagi. Kita cari lagi perbedaannya apa. Nah, untuk duduk. Nah, jelas ya, pasti kursi untuk duduk. Dan lawannya pasti bukan untuk duduk. Terakhir, 1 benda lagi, ada yang dapat dibaca, ada yang tidak dapat dibaca. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari 8 benda ini, kita bisa membedakan dengan kategori yang kita buat. Yang kita dapat lihat itu merupakan ciri-ciri dari benda tersebut. Misal, yang pertama ya, alat elektronik ini kita harus namain dulu semuanya, dikasih kode. Ya, alat elektronik bukan alat elektronik, ini adalah level pertama. Kita kasih kodenya 1A. Berarti yang satunya lagi adalah 1B. Itu kan 1 level. Nah, di bawahnya ada level lagi yang ukuran dulu. Kita kasih kayak tadi lagi, 2A, 2B. Gitu. Nah, selanjutnya masih ada kategori yang sama, kategori selanjutnya ya. Ada untuk menulis, berarti kita kasih lagi 3A, lawannya berarti 3B. Ada lagi, mudah dihapus, ini level selanjutnya. Berarti kalian udah pasti tahu ya, ini adalah 4A kodenya. Nah, satunya lagi adalah 4B. Masih ada lagi untuk menghapus, kita masukkan kodenya berarti 5A.
bukan untuk menghapus adalah 5B. Untuk duduk berarti kodenya selanjutnya ya, kita ganti angka jadi 6A. Dan bukan untuk duduk berarti 6B. Selanjutnya dapat dibaca berarti kode yang terakhir adalah 7A, terakhir adalah 7B. Nah, seperti ini. Jadi kita kasih kode dari setiap kategori. Jadi ini adalah proses membuat kunci determinasi dari kunci dikotomi. Ini kita ambil dari yang paling mudah yang ada di sekitar kamu aja. Nah, berarti kalau misalnya kita mau, misalkan kita pengen tahu kunci determinasinya apa, lihat pulpen. Ini hanya salah satu contoh aja ya. Pulpen itu bukan alat elektronik, berarti dia masuk 1B ya. Nah, bukan alat elektronik itu udah masuk satu kategori yaitu 1B. Selanjutnya, dia itu pulpen untuk menulis atau bukan untuk menulis. Nah, dia untuk menulis, berarti dia setelah 1B, kunci determinasi adalah 3A. Nah, setelah untuk menulis, masih ada kategori lagi, ada mudah dihapus dan tidak mudah dihapus. Dan kita tahu kalau pulpen itu tidak mudah dihapus, habis ya kategorinya. Berarti pulpen ini dia kunci determinasinya 1B, 3A, 4B gitu. Selanjutnya, pensil. Pensil itu bukan alat elektronik. Dia untuk menulis dan dia mudah dihapus. Berarti 1B, 3A, 4A. Gitu. Selanjutnya meja. Meja itu bukan alat elektronik juga ya. Dan dia juga bukan untuk alat menulis. Dia juga bukan untuk menghapus. Dia juga bukan untuk duduk dan tidak dapat dibaca. Nah, ini yang paling panjang. Berarti meja itu kunci determinasinya 1B, 3B, 5B, 6B, dan 7B. Itu. Sekarang kalau buku bukan alat elektronik, berarti dia 1B. Bukan untuk penulis juga, karena dia adalah tempat menulis, itu berarti dia 3B. Nah, dia juga bukan untuk menghapus, berarti 5B. Selanjutnya, bukan untuk duduk juga ya, berarti 6B. Dan terakhir, buku itu dapat dibaca, berarti dia 7A. Itu. Selanjutnya, benda kelima adalah menghapus. Menghapus ini bukan alat elektronik, dia bukan untuk menulis juga, dan dia untuk menghapus. Berarti kodenya 1B, 3B, 5A. Gitu. Lalu kursi. Kursi bukan alat elektronik. Dia juga bukan untuk menulis, bukan untuk menghapus, tapi dia untuk duduk. Nah, selesai. Berarti dia kodenya 1B, 3B, 5B, dan 6A. Lalu HP, ya, dan seterusnya. Oke, jadi kunci determinasinya itu seperti apa? Kunci determinasinya adalah berupa kode-kode yang tadi sudah kita buat. Contoh pulpen 1B, 3A, 4B. Pensil 1B, 3A, 4A. Meja 1B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Buku 1B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7A. Penghapus 1B, 3B, 5A. Meja 1B, 3B, 5B, 6A. HP 1A, 2A. Laptop 1A, 2B. Nah, mudah kan ya? Gitu. Jadi kita hanya menuliskan kode-kode yang tadi sudah kita tentukan berdasarkan ciri-cirinya lewat kunci dikotomi. Seperti itu prosesnya. Ibu yakin kalian juga bisa membuat sendiri di rumah ya. Selanjutnya, sekarang kita coba ya, kalau kita mau menentukan kingdom itu seperti apa. Kan di video-video sebelumnya sudah ada ciri-ciri utama dari kingdom-kingdom. Nah, kita coba. Sekarang kita mulai dulu dari organismenya. Organisme itu makhluk hidup ya. Kita lihat ada selnya yang prokariotik. Nah, lawannya pasti eukariotik. Gitu. Nah, kita tahu kalau sudah prokariotik sudah habis, nggak ada lagi ciri-ciri lain yang lebih spesifik karena dia cuma ada satu kingdom. Eukariotik itu masih ada dua kemungkinan. Ada yang selnya hanya satu atau uniseluler. Ada yang selnya banyak yaitu multiseluler. Nah, ada juga yang geraknya aktif yang multiseluler ini ya. Ada juga yang geraknya pasif untuk multiseluler. Nah, untuk yang geraknya pasif ini ada dua jenis. Dia ada yang bisa menghasilkan makanan sendiri atau autotrof, dan ada yang tidak bisa menghasilkan sendiri atau heterotrof. Seperti tadi kita buat kodenya ya. Untuk prokariotik ini level pertama 1A,
Eukariotik lawannya berarti 1B. Uniselular level selanjutnya ini 2A, dan multiselular itu adalah 2B lawannya. Gerak aktif ini level selanjutnya berarti 3A. Gerak pasif ini berarti jadi 3B. Level selanjutnya ada autotrof 4A dan heterotrof tentu saja 4B. Nah, coba kita tentukan. Sekarang kalau kita mulai dari Monera. Monera itu adalah organisme yang prokariotik. Selesai. Berarti untuk Monera, dia kunci determinasinya adalah 1A. Gitu. Karena tidak ada lagi kategori setelah 1A ya. Selanjutnya, untuk Protista. Protista itu dia eukariotik dan kebanyakan dia uniseluler. Berarti kodenya itu adalah 1B, 2A. Gitu. Sekarang kalau fungi. Fungi itu pasti eukariotik juga. Dia kebanyakan multiseluler dan dia geraknya pasif. Dan dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Berarti kodenya jadi 1B, 2B, 3B, dan 4B. Selanjutnya untuk plantae. Plantae itu eukariotik. Multiseluler, geraknya pasif tapi dia bisa buat makanan sendiri. Jadi kodenya adalah 1B, 2B, 3B, dan 4A. Yang terakhir adalah Animalia. Animalia itu eukariotik, jelas, multiseluler, dan gerakannya aktif. Maka dia memiliki kodenya 1B, 2B, dan 3A. Ya, seperti itu kurang lebih anak-anak. Mudah-mudahan dimengerti ya. Mudah sekali. Jadi kamu kalau menentukan kunci determinasi, itu biasanya sudah ada kategori-kategorinya. Kamu tinggal lihat dia ciri-cirinya termasuk yang mana dan tuliskan kodenya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Kalau seandainya kamu merasa video ini bermanfaat, maka silahkan komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.